Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita bisa bertemu kembali masih melanjutkan pembelajaran kita dalam bahasa Arab. Nah, sebelum kita lanjut, kita bahas dulu PR-nya ya yang di surat Al-Qari'ah. Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ya? Iya, Al-Bayyinah. Ya, di Al-Bayyinah. Al-Qari'ah udah. Ya, silakan dibuka dulu Al-Bayyinahnya. Nah, kita coba nih dari ayat pertama dulu. Dari Ibu Afwani. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat pertama ada lam yakunul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Di ayat pertama ini fiilnya ada di yakuni. Ada yakuni. Yakuni itu fiil mudhari, dia muktal, dia mujarrad, domahnya huwa. Domirnya, bukan domahnya. Oh iya, insyaallah. Domirnya huwa. Iya. Nah, satu lagi ada di kafaru. Kafaru itu fiil madi, dia itu mujarrad, sohih, domirnya hum. Iya, Masya Allah. Ada lagi? Ada lagi taktia. Nah, ya. Taktia. Taktia fiil mudhari, ya. Dia mujarrad muktal. Iya, betul. Masya Allah. Ya, domirnya atau anta ya Ustadz ya, domir. Kenapa Ibu? Domirnya itu anta ya. Anta atau anti? Anti ya. Iya. Nah, ini feel-feelnya mudhari atau madi dulu nih. Nanti bisa ketemu domirnya. Mudhari. Mm-mm. Iya. Iya. Terus nanti baru dilihat itu ya, domirnya ya dari mudhareknya itu ya Ustadz ya. Iya, betul. Kita Dicocokkan dengan yang bagian anta atau anti. Kira-kira mana nih? Iya Ustadz kayaknya. Kenapa? Iya. Nah, hia, anta atau anti nih? Nambah satu berarti. Anti. Anta ya. Tati ya. Min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiya. Ya ini kemarin Rabu saya. Oke. Ada yang ini kira-kira apa nih yang semuanya ya dari ibu-ibu nih yang paling meyakinkan antara hia, anta atau anti? Iya saya. Ya, ini hia ya. Oh iya. Nah, Oh ya. iya. Oh ya enggak ada. Tapi dari apa ya? Dari Dari Bayyinah. oh dari Bayyinah ya. Bayyinah. Oh. Oke, Iya jadi ya. ada tiga fiil ya. Iya. Ada yakun, ada apalagi tadi kafaru dan takti. Ada yang menemukan fiil lain?
Atau mungkin di catatannya, selain yang 3 tadi yang disebutkan oleh Ibu apa nih? Oke, nggak ada ya. Nah, itu di ayat pertama cuman ada 3 fiil aja. Yakun, pertama kafaru, dan ta'ti. Tadi. Berarti selebihnya itu bukan fiil. Iya. Walaupun ada yang jumlahnya 3 huruf. Iya. Ada ahli di situ. Iya. Nah, ini kan 3 huruf nih. Tapi kalau kita cocokkan dengan harokatnya, ahli harokatnya kasroh. Di mana kasroh itu kan isim. Berarti dia bukan fiil. Oke, sekarang kita coba di ayat kedua nih. Ibu Nur. Ya, ayat kedua Rasulum itu isim, minallah juga Allah juga isim. Yatslu itu mungkin yang fiil. Suhufam juga karena ada tanwin, ini juga ada tanwin, jadi enggak. Jadi yang yang fiil cuma yatslu. Yatslu itu Mudore. fiil mudori karena ada anita ya. Kemudian mujarot kalau itu ya dibuang berarti tinggal ta lam lam dan waw mujarot dan fiil itu karena ada waw jadi fiil mutal Karena ada apa? ada waw Ya, ya, jadi ada waw. mutal. Hmm, Ya, jadi betul. mutal ya. Cuman ada satu ya, yatslu aja. Selebihnya bukan fiil. Ya. Ayat ketiga nggak ada, berarti masuk ke ayat nomor 4. Ayat nomor 4 berarti Ibu Mila. Ayat keempat, wama tafaroko fi'il madi fi'il madi majid sulasi 2 huruf. Suaranya kurang keras. Kecil Bu Mila. Hah, kecil ya? Oh, Nah, ini besar lagi. ketutup dan saya pakai laptop soalnya. Tafaroko lazi tadi tafaroko itu fi'il madi mazid sulasi 2 huruf ketambahan ta dan tasdid kemudian sohih karena nggak ada huruf ilahnya. Alazina utu 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 itu fi'il mudore. Utu fi'il mudore kayaknya ya. Fiil madi. Tuh. Fi'il madi. Oh, fi'il madi, maaf. Fi'il madi, domirnya hum. Hum. Ya. Utu, fi'il Dia madi, hum, dia mazid, sulasi, mazid, mazid, sulasi. Ya, mazid, sulasi, mu'tal. tang. Fi'ilnya mu'tal. Karena ata. Ata ada alif bengkoknya itu, Ustadz. Iya. Kemudian utul kitaba illa mim ba'di ma jaa nih. Jaa ini fi'il madi mujarrad sulasi, dia mu'tal karena ada alif setelah huruf jim. Hmm. Nah, Ja'at ja'a ini kira-kira domirnya apa? domirnya hiya Iya. Ustadz. Nah, ya, domirnya hiya. Ya, karena ada tak sukun di akhir. Ya, betul. Al-bayyinah. Udah Ustadz, nggak ada lagi. Ya. Nah, yang di tafarroko ada yang menjawab Tafarroko, iya. itu fi'il mudhari ya? Iya. Dia apa bukan fi'il mudhari Ustaz karena ada Fiil anita. madi. Nah, oke, kita bahas ya. Iya. Ya, jadi tafarroko ini kan kalau kita lihat dulu ke huruf anita itu kan ada ali, ada hamzah, ya, nun dan ta. Tak, iya. Nah, di sini kita nemuin ada ta, tafarroko. Tapi tafarroko di sini taknya bukan termasuk bagian dari huruf anita.
Dari mana kita tahu? Dari wazan-wazan atau dari rumus-rumus. Oh, Ini kita lihat dulu ya, tafarroko ini kira-kira ada berapa total hurufnya? Itu 2, 3, 2, 4, 3, 4, 5. 5. 5. Nah, kalau ada 5, berarti kita lihatnya nanti di fi'il sulasi mazid yang bab kedua, mazid biharfain. Nah, coba deh lihat di mazid biharfain, ada gak rumus yang di depannya pakai ta? Halaman berapa, Ustaz? Dilihat di ini aja, di apa, di daftar isi. halaman 83. Ya. Masjid 2. Ketemu? Kapan ya? Di halaman 90 yang Di tafal 83 aja. 83 aja. Mazid bir harfain. Tak 83. Ya, 83. Ada ini, Pak. Nah, sudah ketemu? sudah. ya Ustaz. Nah, di sini ada 5 rumus atau 5 wazan. Nah, kira-kira mana yang depannya tak? 1, 2, 3, 4. Yang Ketiga. baris keempat. Ada 3, 4. Baris tiga keempat dari baca. bawah. 2, 3, Nah. 4. Tafa'ala. Yang tafa'ala dan Dan Tafa'ala. nah, dengan yang tasydid. ada tasdid, Iya. ya. Nah, kalau kita lihat yang tafarroko kira-kira masuknya ke yang mana nih? Tasdid. Tafa'ala. Tafa'ala. Yang ada Nah, ya yang tasdidnya. tasydid. Yang ada Tafarroko masuk ke tafa'ala. Jadi Mhm. tak di sini bukan anita. Hmm. Karena ada wazan yang depannya itu huruf ta. Jadi dari semua huruf anita itu kan ada hamzah, Ya. kemudian ada huruf ya, Nun. Lon. kemudian ada nun, dan ada ta. Nah, cuman 2 ini aja nih, huruf hamzah dan huruf ta, yang ketika kita lihat ada di dalam satu fiil, jangan buru-buru menentukan ini kayaknya fiil mudhari. Karena ada a dan juga ada ta. Kenapa? Karena yang ta, ini dia punya beberapa wazan yang di depannya ada ta. Kayak tadi, mazid biharfain, ada tafa'ala dan juga ada tafa'ala. Kemudian nanti juga kita akan nemukan lagi itu di fi'il rubai mazid biharfin, tafa'lala. Kalau yang hamzah yang fathah ya, yang kepalanya jelas, ini adanya nanti di mazid biharfin, yang af'ala. Jadi ini berlaku untuk yang hamzah dengan yang ta. Tapi kalau yang ya atau yang nun, nah ini kalau kita melihat ada ya atau nun di depannya itu udah bisa dipastikan dia fi'il mudhari. Tapi kalau yang hamzah dan ta, ini bisa 2 kemungkinan. Bisa jadi dia fi'il mudhari atau bisa juga si hamzahnya dan ta-nya ternyata adalah bagian dari huruf fi'il tersebut atau huruf tambahannya. Ustaz, Ya. kalau saya ini ya mengapa nyebut fi'il madi itu belakangnya itu bukan doma Ustadz, itu boleh nggak? Diciri-ciriin begitu Ustadz. Maksudnya gimana, Bu? Saya milihnya kan fi'il madi, bukan fi'il mudore. Padahal di depannya kan ada huruf mudore ahta tuh. Tapi saya lihat belakangnya tuh fathah, bukan doma. Kalau mudore kan biasanya doma gitu Ustadz. Jadi Oh iya. saya nyebutnya ini fi'il madi gitu. Iya, bisa juga dilihat dari cara yang itu. Iya. Untuk melihat fi'il madi atau mudhari'nya. Nah, Iya. kita lihat ya, kita bandingkan nih. Jadi fi'il madhi dan mudhari itu sebenarnya bisa kita lihat dari beragam macam cara. Pertama, kita bisa dilihat dari huruf anitanya. Kalau nggak ada huruf anita, berarti dia fi'il madhi. Nah, yang kedua, bisa juga kita dilihat dari bentuk harokat akhirnya. Harokat di huruf akhirnya. Dilihat dari harokat akhirnya.
Nah, di setiap fi'il madhi dan fi'il mudhari, harokat akhirnya itu beda-beda. Misalnya ya, kalau kita masuk ke fi'il madhi, baik itu yang mujarrad sulasi, yang fa'ala misalnya, atau yang mazid af'ala, atau juga yang mazid bi harfin tafa'ala, atau semuanya, dan yang lainnya. Nah, kalau kita perhatikan, huruf terakhirnya selalu menggunakan harokat fathah. Nah, ini cara yang lain juga ya, yang bisa kita lihat dari apa? Dari eh, membedakan fi'il madhi atau fi'il mudhari. Selain dari Anita, kita juga bisa lihat dari harokatnya. Harokat ujungnya apa? Fathah semua. Ini untuk fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari, harokat ujungnya selalu dhammah. Fa'ala yaf'ulu. Nah, yaf'ulu. Af'ala yuf'ilu. Nah, huruf akhirnya dhammah lagi. Tafa'ala yatafa'alu. Nah, jadi selalu dhammah. Nah, ini juga bisa kita jadikan acuan untuk membedakan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Bisa dilihat dari nomor 1, Anita, atau juga dari harokat akhirnya. Fi'il madhi selalu fathah, fi'il mudhari selalu dhammah. Nah, tapi untuk kasus yang fi'il madhi ini, dia misalnya kan kalau kita lihat dari domir huwa ya, kalau huwa tentu akan fathah. Dan ini juga akan disesuaikan dengan domirnya. Kalau domirnya huwa berarti fathah. Kalau domirnya apa? Domirnya hum, fa'alu, jadinya dhammah. Jadi tetap harus kita perhatikan dari sisi domirnya juga. Yang fathah itu biasanya huwa. Kalau yang huma itu kan alif di belakangnya. Kalau hum berarti waw dan alif. Fa'alu dan lamnya jadi dhammah atau huruf akhirnya jadi dhammah. Jadi tetap diperhatikan di bagian domirnya. Jadi Oke. kalau yang ini saya mau nanya Ustadz, kalau Hmm? yang doma seperti yaf'alu itu fi'il mudore ya? Kalau yang Iya. fi'il mudore. Tapi kalau misalnya ada waw di depannya sama alif, domanya panjang, itu tetap ciri mudore juga. Belakangnya ada waw atau alif. Iya, seperti tadi. Yang mana? Kafaru, kali. Contohnya Yang lia, yatlu bukan? lia budu. Yang yatlu bukan Bu di ayat kedua. Iya, utu itu. Kafaru Ustadz, ayat ke-1. Yatlu itu kan Iya. mudore kan ya? Iya. Iya. Iya, berarti ada waw dan alif kan itu panjang. Ini untuk yatslu, ini punya pengecualian. Yatlu ini domirnya apa? Domirnya tetap huwa. Kita lihat dulu nih, domir-domir yang huwa. Misalnya, yajlisu. Nah ini, yajlisu ini, domirnya huwa. Nggak ada waw, nggak ada juga alif. Nggak ada tambahan. Ada juga yatslu. Nah nanti setelah ini saya jelasin kenapa yatslu bentuknya gitu. Nah yatslu ini ada waw Iya. dan alif kalau di mushaf. Nah kenapa ada waw dan alif padahal dua-duanya domirnya huwa? Karena kalau yang yatslu ini dia kan domirnya huwa. Kita lihat dulu bentuk fi'il madhinya. Fi'il madhi dia itu adalah tala. Tala. Nah ujungnya ada huruf ilah alif ya. Iya. Nah, huruf alif ini ketika dia berubah jadi fi'il mudhari kan akan berubah jadi waw. Yatslu. Itu sebabnya di yatslu ada waw. Di yatslu itu ada waw padahal sama-sama huwa. Jadi ini akan dikembalikan ke bentuk aslinya. Kalau fi'il
bentukan fiil apa? Fiil mu'tal, dia akan seperti ini. Kayak qala yaqulu, ada waw juga. Atau apa? Da'a yad'u, ada yad'u, yad'u. Ini juga pakai waw, yad'u. Karena dia illah, huruf apa? Fiil mu'tal. Kalau fiil mu'tal bentukannya seperti ini. Yatslu. Nah, terus alif di sini itu nggak ada hubungannya dengan siyatlu. Kenapa? Karena huruf alif di sini masuknya dalam ilmu rosm. Ilmu rosm itu berarti di sini alif ini masuk dalam kategori tambahan huruf yang ada pada rosm. Seperti itu. Jadi yang dilihat dari bahasa Arabnya cuman di bagian yatslu-nya aja. Sama dengan yad'u juga sama yang dilihat dari yad'u-nya, walaupun nanti tuh akan kita temukan ada alifnya. Tapi alif di sini nggak akan masuk dalam kategori fi'il madhi, mudhari, amr dan seterusnya, melainkan alif di sini masuknya dalam disiplin ilmu yang lain, yaitu ilmu Rosm Usmani. Seperti itu. Jelas nggak Bu Sri? Iya, iya Ustaz. Oke, nggak ada lagi? Nah, kita lanjut ke ayat ke-5. Ayat nomor 5. Tadi itu Bu Mila ya? Berarti Bu Sri. Nanti Mila udah. Ya, berarti Bu Sri, silakan. Iya. Wama umiru. Umiru termasuk fi'il madi. Ya. Kemudian majid, mu'tal, dan majhul. Karena u di depannya majhul. Kenapa dia mazid? Majid karena di depannya u juga, alif. Nah, coba hitung dulu hurufnya. 1, 2, 3. 3. Nah, berarti 4 sama wa panjang. Umiru. oke, sebentar. 2, 3, 4. Sebelum Bu Sri lanjut, kita analisis dulu nih yang umiru. Iya. Umiru. Nah, umiru ini tadi fiilnya apa dulu kalau dari keterangan waktu? Fi'il madi. Fiil madhi. Nah, kalau fiil madhi kita tentukan dulu nih dia domirnya apa? Domirnya hum. Hum. Ya, hum. Dia domirnya hum. Nah, yang menunjukkan dia domir hum itu apa di sini? Ru. Wow. Wow. Oh, alif. Waw Oh, dan alif alif. ya. Iya. Berarti waw dan alif ini kita akan coret. Oh, Kenapa kita coret? Domir. Karena Domir. ketika karena dia domir, kemudian ketika kita nanti mau menentukan apakah dia mujarrad atau mazid, kan si domir ini nggak akan kita hitung. Mhm. Berarti yang kita hitung yang huruf yang nggak dicoret. Nah, sisanya berapa nih? 3. 3. Nah, berarti sisanya cuma 3. Kalau 3 berarti masuknya ke mujarrad atau mazid? Majid. Mujarad. 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 Mujarrad. Ya. Kalau 3 mujarrad. Hmm. Terus kenapa ada hamzah? Nah, seperti yang kita pernah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa di fi'il mujarrad pun ada yang diawali dengan hamzah. Kayak umiro, Aman. kayak akhoza, ya aslinya amaro, akhoza. Ini dari ada hamzahnya. Umiro juga ada hamzahnya. Tapi bukan berarti dia jadi mazid af'ala. Kenapa? Karena lagi-lagi yang harus kita perhatikan di awal itu jumlah hurufnya, bukan huruf anitanya, atau bukan huruf tambahan hamzahnya, tapi jumlah total hurufnya dulu. Ada berapa hurufnya? Kalau ternyata pas dihitung cuma 3, walaupun di depannya ada hamzah, jangan dimasukin ke fi'il mazid. Karena fi'il mazid yang ada hamzahnya totalnya 4. Totalnya ada 4 huruf. Nggak akan cocok jadinya. Kalau kita hitung 1, 2, 3, sedangkan dimasukkan ke fi'il mazid yang af'ala, di yang fi'il mazid af'ala kan totalnya ada 4 huruf. Jadinya nggak cocok. Seperti itu caranya Bu Sri. Iya Ustaz.
hitung dulu jumlah hurufnya. Atau kalau misalnya dia domirnya hum seperti ini, berarti kita hapus dulu domirnya, supaya kita bisa menghitung jumlah hurufnya ada berapa. Nah, ketika dihapus domirnya, nanti baru ketahuan jumlah hurufnya ada berapa. Ada Nah, 3. ketika kita tahu jumlah hurufnya berapa, nah tinggal kita tentukan dia masuknya mujarot atau mazid. Jelas, Bu Sri? Iya, insya Tapi Allah, Pak Ustaz. Ustadz, mujarab kan ada mujarab 4 huruf juga Ustadz. Nah, mujarot 4 huruf memang ada, tapi kita lihat yang umiro, yang umiru. Dia ada 4 atau ada 3? Oh, 3. iya. Jadi tetap kembali kemana? Ke jumlah hurufnya. Hurufnya. Setiap fiil memang ada fiil mujarot 3 huruf, ada fiil mujarot 4 huruf, ada juga fiil mazid 1 huruf, fiil mazid 2 huruf, fiil mazid 3 huruf. Itu semua cara kita menentukan masuk ke jenis yang mana dengan menghitung hurufnya. Kalau hurufnya cuma 3, berarti masuknya mujarot. Kalau hurufnya ada 4, ini bisa 2 kemungkinan. Bisa Ya. mujarot 4 huruf, bisa mazid 1 huruf. Seperti itu. Iya, mujarot. Membedakannya Kenapa, Ibu? membedakan mungkin dulu udah tapi saya lupa lagi mujarab 4 huruf sama majid. Yang fiil mujarot, sebentar saya catat dulu. Nah, ini Pak. ada berapa huruf? 4. Ada 4. Ini rumus yang fiil mujarot. Iya. Saya kasih garis dulu biar lu tandain. Mujarot 4 huruf ya. Iya, betul. Nah, saya tulis di bawahnya rumus-rumus yang ada di fiil mazid 1 huruf. Fa'ala. 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 Yang rumus mazid 1 huruf itu cuma ada 3. Ada af'ala, ada fa'ala, ada fa'ala. Ini kan semua totalnya ada berapa? Semuanya totalnya tetap 4 huruf ya. Iya. Nah, tapi yang membedakan kira-kira apa? Letaknya. Tambahan hurufnya ada di awal, di tengah, terus ada tasdid, Ustaz. Nah, kita lihat nih. Dari keempat ini, yang paling beda, yang kita tuh akan langsung tahu, oh ini mah ketika ada 4 huruf, oh ini masuknya ke mazid nih, bukan ke mujarot. Yang mana kita bisa tahu langsung yang rumus fa'ala dan rumus fa'ala. Kenapa kita bisa langsung tahu kalau ada fa'ala dan fa'ala dia mazid 1 huruf? Karena dari sisi bentuk harokat ini beda nih. Lihat yang fa'lala, fathah, sukun, fathah, fathah. Iya. Af'ala juga sama, fathah, sukun, fathah, fathah. Iya. Ini kan sama nih. Iya. Sedangkan fa'ala, fathah, kemudian apa? Ini juga Alif. sebenarnya alif juga sebenarnya sukun, cuman dia dibedakannya dengan langsung ditulis alif. Jadi akan otomatis huruf pertamanya selalu panjang. Hajaro, jahada. Jadi kan dengan adanya alif tuh udah langsung bisa ke filter kan, kebedain dengan yang fa sukun dan ain sukun. Begitupun yang fa'ala. Kalau fa'ala juga sebenarnya tasydid juga sama-sama sukun, cuman karena digabungkan hurufnya jadinya tasydid. Nah, itu sebabnya fa'ala dan fa'ala kita bisa langsung tahu dia itu fiilnya fiil mazid 1 huruf. Tapi yang jadi masalah nanti ketika jumlah hurufnya 4, kemudian dari sisi harokat itu sama dua-duanya. Sama-sama fathah, sukun, fathah, fathah. Contohnya apa? Contohnya seperti ini.
As'asa. Nah, as'asa ini ada berapa huruf? 4. 4 Ada Ustaz. 4 huruf. Iya. Sama kan? Sama-sama 4 huruf. Fa'alala 4 huruf. Af'ala juga 4 huruf. Iya. Dan kalau dilihat dari harokat juga sama-sama fathah, sukun, fathah, fathah. Nah, pertanyaannya, gimana cara kita membedakannya? Ini sebenarnya ada clue-nya. Kalau yang di bawah kan ada amzahnya di depannya. Kalau yang mujarad 4 huruf itu enggak, bukan hamzah depannya. Nah, betul. Jadi cara kita membedakan mana yang rumus mujarad 4 huruf dan mazid 1 huruf, lihat ada hamzah atau enggak. As'asa kan enggak ada hamzah, adanya ain. Berarti dia masuknya ke sini, fa'lala. Kemudian juga misalnya kayak zalzala. Zalzala kan depannya zai, berarti masuknya ke fa'lala. Tapi kalau misalnya saya bilang akhroja, akhroja, kira-kira masuk ke mana akhroja? Falala. Mazid Ustaz. Af'ala. Zid. Nah, lihat depannya. Oh iya, afala. Af'ala. Akhroja depannya apa? Hamzah. Alif. Hamzah, Hamzah. berarti masuknya ke mana? Af'ala. Af'ala. Ke af'ala, bukan fa'lala. Mazid. Jadi cara membedakannya, lihat ada hamzah gak di depannya. Misalnya kayak tadi nih, akhroja. Kita kan harus hitung dulu nih, hurufnya ada berapa. Atau as'asa, kita harus hitung dulu jumlah hurufnya. Jadi hal yang selalu jangan pernah kita lupakan adalah menghitung huruf. Kita menghitung huruf. Atau misalnya kalau si fiilnya itu udah bukan domir huwa, tapi dia domirnya hum, atau huma, atau hiya, dan seterusnya, itu kan pasti ada perubahan pada domirnya kan? Maka kita tentukan dulu dia fiilnya apa nih? Apakah dia fiil madhi, fiil mudhari, atau fiil amr? Katakanlah dia fiilnya fiil madhi dengan domir hum kayak tadi umiru. Nah, ketika kita tahu dia fiil madhi, domirnya adalah hum, maka kita hapus dulu domirnya. Supaya apa? Supaya ketika masuk proses penghitungan huruf, kita jadi tahu mana yang masuk hitungan, mana yang nggak masuk hitungan. Katakanlah misalnya kita udah tahu nih, atau saya contohin kayak gini. Akhriju. Nah, akhriju. Kira-kira kalau dari fiil apa? Dari keterangan waktu dia menunjukkan apa? Madi. Nah, madhi Madi. dan Mazid. domirnya jangan dulu Hum. mazid, domir Oh, dulu. Domir hum. Hum. Ya, setelah kita menentukan madhi, masuk dulu ke domir, jangan dulu ke mazid dan mujarad. Kenapa? Ini contohnya yang tadi kita sebutin. Gampang jadinya. Tapi kalau contoh yang nggak kita sebutin, atau kita lagi baca Quran, dan langsung menentukan mazidnya, itu pasti salah. Jadi setelah kita nentuin dia fiilnya apa, dari keterangan waktu, madhi, mudhari, atau amar, katakanlah kalau yang contoh yang di sini kan, contohnya apa? Fiil madhi. Madi. Nah, setelah fiil madhi, kita tentuin dulu dia domirnya apa. Nah, tadi kan kita tahu ini adalah domirnya hum. Hum. Dari mana tahu domir hum? Karena ada waw dan alif. Berarti waw dan alif ini kita hapus. Jangan dihitung. Nah, ketika domirnya ini sudah selesai kita hapus, nah barulah kita hitung. Kita hitung dari huruf yang pertama, hamzah, kho, ro, dan ja. Ada 4. Ada 4 huruf. Nah, kalau 4 huruf kan berarti nanti masuknya 2 kemungkinan. Bisa dia fi'il mujarad 4 huruf atau fi'il mazid. Nah, yang kita perhatikan nanti dilihat di huruf depannya. Alif. Depan hurufnya ada hamzah. Berarti dia adalah mazid.
Mazid yang mana? Mazid yang rumus af'ala. Jadi caranya seperti itu, selalu hitung huruf atau juga selalu mulai dari menentukan dia fi'il madhi, mudhari atau amr. Setelah ketahuan fi'il madhi, mudhari atau amr, nah baru kita coba untuk hapus domirnya, kemudian hitung hurufnya. Jelas? Oh, Ustaz. Ada lagi? Oke, jelas ya. Nah, terutama yang bagian huruf hamzah. Yang bagian huruf hamzah. Jadi, hamzah itu nggak selalu jadi fi'il mazid yang af'ala. Makanya selalu hitung hurufnya supaya kita tahu gitu total jumlah hurufnya apa. Walaupun depannya ada hamzah, bukan berarti dia masuknya ke af'ala. Jadi nggak semua hamzah pasti masuknya ke af'ala. Karena nanti di fi'il mujarrad itu ada akhoza. Ini yang depan-depannya ada hamzah, akhoza, amaro. Ustadz, maaf. Terus waktu kita untuk melihat mubtal apa sohihnya, kan itu kita udah kalau walaupun hilang kan dia tetap dihitung kan Ustadz? Nah, gini, yang akhriju lagi ya. Kita balik lagi ke akhriju. Nah, akhriju ini kan tadi kita awalnya menentukan dari apa? Menentukan dulu keterangan waktunya kan? Iya. Fi'il madhi, mudhari, dan amr. Nah, kan akhriju ini udah ketahuan dia fi'ilnya madhi, domirnya hum. Iya. Berarti domirnya ini kita hapus dulu waw dan alifnya. Iya. Berarti udah selesai nih dari keterangan waktu. Iya. Nah, karena domirnya sudah kita hapus, kan kita jadi bisa tahu nih jumlah hurufnya ada berapa. Iya. Nah, ini jumlahnya ada 4 huruf, depannya ada hamzah, berarti dia fi'il mazid sulasi 1 huruf. Nah, kemudian kan tinggal masuk ke bagian terakhir, yaitu menentukan kenormalan huruf. Dia sahih atau mu'tal. Nah, menentukan sahih dan mu'tal itu tetap sama dengan cara kita menentukan mujarrad dan mazid. Artinya, si domirnya tetap kita hapus, nggak kita anggap. Iya. Jelas? Domirnya tetap dikeluarkan. Domirnya tetap dikeluarkan, karena kan waw di situ bukan waw huruf illah. Bukan illah, iya. Jadi Iya. tetap diperhitungkan ya? Enggak dong. Kan dihapus. Oh. Nggak dihitung. Domir nggak dihitung. Iya, domir nggak dihitung. Iya. Bukan tadi untuk menentukan mu'talnya itu loh. Ya, itu yang di sini nggak ada. Ya, cara menentukan sahih dan mu'talnya sama dengan cara kita menentukan mujarrad dan mazid. Waw di sini tetap nggak dianggap. Oh iya, iya. Kan dia domir, bukan illah. Makanya penting sekali untuk kita menentukan dia ini masuknya kemana nih, madhi, mudhari atau amr. Nah, setelah ketahuan madhi, mudhari, amr, kita tentuin domirnya apa. Karena ini nanti akan berpengaruh pada penentuan di mujarrad dan mazid, juga di sahih dan mu'tal. Nah, kesalahan yang biasanya sering terjadi adalah ketika udah ketahuan dia fiilnya madhi, mudhari atau amr. Nah, ketika dia masuk ke proses menghitung huruf, mujarrad atau mazid, atau juga sahih dan mu'tal, si domirnya nggak dihapus dulu. Nah, kalau domirnya nggak dihapus kan otomatis total hurufnya akan berlebih kan? Kayak akhriju nih. Katakanlah waw dan alifnya nggak kita hapus. Jadinya ada 6. Ada 6 huruf. Sedangkan di rumus yang ada di fi'il mazid sulasi yang 3 huruf, itu nggak ada rumus yang di depannya ada pakai hamzah harokat fathah. Akhriju itu nggak ada. Nggak ada yang depannya hamzah pakai fathah. Adanya juga hamzah wasol. Hamzah wasol selalu berharokat kasroh. Istaf'ala, if'aw'ala, if'ala, dan if'awwala. Itu selalu dipakai dengan kasroh. Karena hamzahnya wasol, bukan hamzah qat'i.
Iya. Nah, jadinya ketika dilihat seperti itu kan dia jadi bingung sendiri, kok nggak masuk ya ke setiap rumus-rumusnya. Apalagi kalau disuruh menentukan dia sahih atau mu'tal. Nah, maka nanti wawunya akan ke bawah nanti. Akan ke bawah jadi oh ini kayaknya akhrijo ini adalah fi'il mu'tal. Seperti itu. Jelas nggak maksudnya? Iya, iya, iya. Jadi kalau Tapi saya ringkas, ya Ibu? kalau huruf ilatnya ada di tengah kan Ustadz kan waktu menghitungnya kan dia enggak apa kita cari dulu huruf yang dihilangkan itu apa baru menghitung. Oke. Sebelum saya kasih kesimpulan nih, kita masuk ke contoh yang ini nih. Nasta'inu. Nasta'inu. Nah, nasta'inu, kira-kira kalau dilihat dari keterangan waktu, dia masuknya apa? Mudore. Nah, domir. Nah, Mudore. karena ada na, berarti dia masuknya mudhari. Domirnya apa? Nahnu. Nah, Nahnu. karena na, itu dia maka masuknya ke domir nahnu. Berarti nahnu-nya kita hapus. Nunnya, jangan kita hitung. Kenapa? Karena nunnya domir. Jelas sampai sini? Domirnya dikeluarkan ya. Iya, domirnya dikeluarkan. Nah, kemudian kita hitung hurufnya. Iya. Ada berapa nih hurufnya? 5 jadinya Ustadz. Nah, ini kan ada 5 nih. Tambah. Iya. Ini ada 5. Mm-mm. Depannya apa? Sin. Sin, iya. Ya kan? Nah, kita coba lihat deh. Di fi'il mazid biharfain yang tadi di halaman 83. Ada gak yang rumusnya di depannya sin? Tidak ada. Nggak ada kan? Tidak ada. Berarti ada huruf yang dihapus nih di sini. Karena nggak cocok dengan yang mazid biharfin. Iya. Karena hurufnya ada 5, berarti kita kan tadi lihatnya di mazid biharfin. Biharfain yang halaman 83. Nah, karena kita ngerasa kayaknya ada huruf yang dihapus lagi, berarti kita masuk ke bab ketiganya. Mazid bi salasati ahruf. Kenapa langsung masuk ke bab ketiga? Karena nggak mungkin kalau bab ke-1. Karena kan jumlahnya aja ada 5 di sini. Iya. Berarti kita masuk ke halaman 93. Ya. Udah dibuka? Sudah Ustadz. Maaf, 97. Ya. Di halaman 97. Sudah? Udah, Ustaz. Nah, di 97. Coba deh lihat, ini kan ada 4 rumus. Yang di depannya ada sin. Iya. Yang mana nih? Yang pertama. Yang istaf'ala kan? Iya. Nah, berarti huruf yang dihapusnya adalah hamzah wasal. Gitu, Ibu. Jelas? Ista'inu jadinya, Ustaz. Kenapa, Ibu? Jadinya ista'inu. Nah, jadinya belum jadi ista'inu. Ini kita udah nentuin bahwa di depannya ada huruf hamzah wasal. Tadi dia kalau dari keterangan waktu, fiilnya apa? Mudore. Mudhari. Nah, kalau mudhari berarti biasanya huruf ilahnya berubah. Kan di sini ya. Ya. Iya. Nah, di sini ya. Nah, biasanya kalau di sini ya, di fiil madhinya alif. Jadinya apa? Ana. Apa? Ista'ana. Nah, ya, ista'ana. Oh iya. Rumusnya istaf'ala. Ista'ana. Nah, setelah ain kan yang yasta'in ada ya. Ya-nya ketika jadi fi'il madhi dia jadi alif lagi gitu. Jelas sampai sini? Ista'ana. Belum barusan masih bingung. Ustaz. Iya, saya juga masih bingung, Ustaz. Masih bingung. Ini nggak apa-apa kalau masih bingung karena memang belum kita pelajari.
Kita belum belajar untuk menentukan si Hmm. fiil mu'talnya ini aslinya apa. Kita belum belajar. Ini saya kasih penjelasan seperti ini hanya ingin menjawab pertanyaan yang Ibu tadi tanyakan aja. Oh. Ya, Kalau belajar lebih dalamnya ini belum. jadi kita nanti waktu menghitungnya itu yang saya maksudkan, Ustadz, misalnya kan ada huruf yang hilang, itu masuk dihitung lagi gitu, Ustadz, yang hilangnya Iya, itu. betul. Iya, tetap dihitung lagi yang huruf hilangnya. Gantinya. Ya. Seperti ini kan tadi ininya kan diganti, ini kan yang jadi hamzah kan tadi tetap dihitung kan huruf ilat Iya, waktu menghitung jumlah huruf. Ya. iya betul. Tetap dihitung kalau yang apa namanya ilah. Ya. Yang nggak dihitung itu ketika Domir. jadi domir. Domir itu nggak dihitung. Tapi kalau huruf ilah kan dia dihapus nih. Nah, Iya. huruf yang dihapus itu yang tetap kita hitung gitu. Karena kalau nggak dihitung, nanti jumlah hurufnya beda. Contoh Iya. kalau kita balik lagi ke surat Al-Bayyinah ayat pertama, yakun. Itu kalau kita hapus domir ya-nya, berarti kan cuma ada 2 huruf. Ya. Nah, sedangkan mujarad itu minimal 3. Berarti kita harus menentukan dulu dia Nggak sahih mesti. atau mu'talnya baru kita Oh iya, menghitung. kalau kita menentukan sahih mu'talnya itu wajib. Untuk sebelum menghitung ya Ustadz ya. Enggak, gini Ibu, kita tentukan dulu dia masuk ke fiil apa dari keterangan Iya. waktu. Iya. Sampai situ jelas? Iya. Yang kedua Oke. domirnya. Iya, domir. Udah ketahuan nih dia jenis fiilnya apa, Iya. domirnya apa. Iya. Berarti domirnya kita hapus. Iya. Setelah itu Nah, ketika domirnya udah dihapus, kan nanti ketahuan jumlah hurufnya berapa. iya. Kalau yang ini nih, kalau yakun kan cuma 2. Iya. Nah, di Berarti sini ada. kita udah langsung bisa menentukan dia fiil mujarad. Kenapa bisa langsung menentukan fiil mujarad? Karena kita udah tahu fiil itu minimal 3. Iya. Sedangkan ini 2, berarti ada 1 huruf yang dihapus. Karena nggak mungkin ada 2 huruf. Iya, betul. Jelas? Iya. Nah ya, seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ke yang tadi mana? Yang Umiru ya. Ada lagi nggak kira-kira? Udah. Ya. Ada Ustaz. Oh Ya. iya, Dulu. Nah, ya abudu. Nah, ya, kita lihat dari keterangan waktu dulu nih. Dia menunjukkan apa? sore. Sorry. Dore. Mudhari. Nah, domirnya apa? Nah, domirnya hum. Berarti ada huruf apa yang akan kita hilangkan? Waw alif. Wow, Waw alif dan ya. 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 nah, waw alif dan ya. Nah, baru kita tentukan mujarad atau mazidnya. Jarot. Jarot. Mana abada. Nah, iya, dia mujarad karena cuman Mujarad. tersisa huruf ain, ba dan dal aja. Iya. Nah, berarti kalau Sahih. ain, ba dan dal dia masuknya sahih atau mu'tal? Sahih. Oke. Nah, yaitu sahih. Sahih. Nah, ada lagi fiilnya? Yukimu. Yuki. Yukimu. Nah, yuqimu. Ini domirnya apa nih? Fiilnya dulu. Masuk keterangan waktu dulu. Mudore. Dori. Nah, dia mudhari. Kemudian Mujarot. apa ya domirnya domir hum, berarti huruf apa yang akan kita hilangkan? Waw alif dan ya. Nah, waw alif dan ya. Berarti tersisa qaf, ya dan mim. Nah, di sini masuknya mujarad atau mazid? Mujarot. Ya, jangan dulu buru-buru mujarad. Itu kan Kita tinggal udah bahas ini udah kita bahas Bu Sri di pertemuan sebelumnya. Kalau Majid. huruf anitanya dhammah, lihat Majid. huruf anitanya dhammah. Yu. Itu berarti majid 4 huruf. Iya, ini udah dibahas ya di sebelumnya. Iya, Bu sudah. Sri selalu terburu-buru nih menghukumi sebuah fiil. Ini catatan saya. Ya, apa sih lupa apa ya? Oh, ini yu ya, dari ya kayak ini doma ya. Oh ya. Iya, pelan-pelan Bu Sri, biar setiap hurufnya bisa kita telaah dengan baik.
Jangan langsung dihukumi. Ini kayak tadi umiru, oh ini fiilnya mazid karena ada hamzah. Itu kelihat kita nggak benar-benar fokus menelaah setiap hurufnya, setiap domirnya. Begitupun yang yuqimu, walaupun tersisa 3 huruf, lihat huruf anitanya. Nah ini di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Kalau huruf anitanya dhammah, berarti dia masuknya ke fiil Fiil apa nih? itu Fiil majid. fiil majid Untuk Nah, majid. fiil mazid yang 1 huruf. satu Ya. huruf. Yang aqama yuqimu. Jadi ini PR untuk Busri ya, jangan terlalu buru-buru menghukumi sebuah fiil. Sabar dulu, lihat dulu secara keseluruhan. Lihat dari sisi apa? Dari sisi keterangan waktunya, dia menunjukkan apa, kemudian lihat domirnya apa, setelah domirnya kita hapus, kemudian kita hitung hurufnya, nah kita pastiin lagi tadi si huruf anitanya fathah atau dhammah. Baru kita bisa menentukan nanti mujarrad atau mazid atau sahih dan mu'talnya. Kemudian dari kenormalan huruf, yuqimu kira-kira apa? Yukimu, Mu'tal. ada ya, ada Ada ya. ya-nya. Nah, ya yang di mana nih? Ya yang di tengah. Di tengah. Nah, ya yang di tengah ya, bukan ya yang di depan. Ya. Kalau yang Depan di kan depan apa? domir. Itu Nah, masuk betul. huruf anita itu masuk. Itu dhamir. Ya, oh ya. Ya. Oke, ada lagi? Ada. Yuk. Ada lagi nggak? Ada lagi setelah yuqimu? Ada yuk tuh. Nah, yuk tuh. Dia masuk apa nih keterangan waktunya? Mudhari. Mudhari ya, fiil mudhari. Ya, dia mudhari. Domirnya? Domirnya hum. Domirnya hum. Berarti huruf apa yang akan kita hilangkan? Oh, alif ya. Oh, alif. Waw, Oh, alif. alif ya. 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 Nah, sekarang kita masuk ke menentukan dia mujarrad atau mazid. Nah, jangan lupa untuk melihat huruf anitanya, harokatnya apa. Itu Yu. doma ya. Nah, kalau yu berarti dia masuknya ke fiil mazid. Sahih mu'talnya gimana? Mu'tal. Mu'tal. Nah, dia mu'tal. Ya. Oke, nggak ada lagi ya fiil di ayat ke-5. Ayat ke-6 kita lewatin ya, karena cuma ada satu fiil dan fiilnya sama dengan ayat ke-1. Iya, cuman kafaru. Berarti kita masuk ke ayat ke-7, belum ada nih. Amanu. 7 berarti Amanu. ya amanu. Amanu. Ada yang Amanu ini kita lihat dulu dari mana, dari keterangan Dari- waktunya apa nih? Madi. Adi. Nah, dia maldi. Domirnya Hum. Hum. domirnya hum. Berarti ada huruf apa yang akan kita hilangkan? Waw, Waw, alif. alif. Nah, waw alif. Nah, tinggal kita hitung ada jumlahnya berapa nih? 3. 4, Ustaz. Ya. 4. Nah, 3 dari mana? 4. 4 ya, bukan 3. 4. Ya. Karena alif tetap dihitung. Iya. Ustaz mau Panjang nanya. ya. Mad. Mau nanya Ya. Ustaz, yang amanu itu kan dari amana ya. A-nya Iya. itu hamzah atau hamzah alif ya Ustaz ya? Hamzah. Oh, hamzah. Berarti dia tidak mu'tal ya. Enggak, bukan mu'tal. Jadi Ya. kalau yang amanah, khusus yang amanah ya, atau yang hamzah yang panjang deh. Khusus Oh. hamzah yang panjang, enggak cuman amanah. Jadi dia itu asalnya kita lihat dari fi'il mujarradnya dulu. Iya. Fi'il mujarradnya ini amina. Amina depannya ada hamzah. Terus kan dia akan dirubah jadi fi'il mazid 1 huruf kan dengan rumus af'ala. Berarti nanti akan nambah hamzah. Kenapa jadi nambah hamzah? Karena di rumusnya ada hamzah af'ala. Terus hamzah yang ini yang aslinya akan disukunkan. Kenapa disukunkan? Karena di rumusnya, balik lagi ke rumusnya. Huruf keduanya sukun.
Dan huruf ketiga dan keempatnya fathah. Kok jadi fa'alanya juga? Mana? Ya, Ya. mana? Ini kan ada dua hamzah. Nah, Hmm. orang Arab itu paling nggak suka ngebaca hamzah yang sukun. Kenapa nggak suka? Karena repot, ribet, nggak enak di tenggorokan. Mana? 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 Nggak nyaman gitu. Makanya digabungin hamzahnya. Jadilah panjang. Jadi panjang di sini kan kalau kita lihat di ilmu tajwid itu ada alif kan? Nah, tapi alif di sini bukan huruf illah. Kenapa bukan huruf illah? Karena alif di sini penggabungan antara dua hamzah yang disatukan sehingga hamzahnya jadi panjang. Seperti itu. Ya. Berarti dia fi'il madi, majid, sulasi, sahih ya. Iya, betul. Sahih. Kalau yang amilu, Amidu itu juga kita buang dulu fi'il madi, terus Madi. kita buang domirnya hum, alif. Waw alif, Tinggal amila. amilah sohih. Amila. 3 huruf. iya berarti dia. 3 huruf. Nah, dia Fi'il 3 madi, huruf dan mujarad, sahih. Sahih. Akhir. ya seperti itu. Mujarad, sahih. Salihati. Ustadz, ini kan amanah, itu kan hamzah ya. Kenapa enggak amanah Ustadz, jadi disukun a-nya? Seperti yang tadi kita bahas, kalau orang Arab itu nggak suka mensukunkan huruf hamzah. Jadi nulisnya juga enggak dipatah pakai sukun Ustadz, enggak amanah. Oh iya, penulisannya juga enggak. Penulisannya tetap kayak gini. Mana ini kalau nggak salah yang saya tulis di awal itu untuk yang mushaf Madinah deh. Kalau mushaf Indonesia kayak gitu tuh. Mana? Ya, ntar. Oke, jelas? Ya Ustadz, Kita jadi masuk ke ayat. tetap ya, jadi bukannya dia alif masuknya ke hamzah juga ya. Kalau yang Iya, untuk betul. ini a-nya double itu. Iya. Pokoknya kalau kita lihat ada fiil di depannya a-nya panjang, nah berarti dia masuk konsep a mana. Alifnya di situ bukan alif huruf illah, tapi alif yang disebabkan karena ada dua hamzah yang digabungkan. Ya. Baik Ustadz, sekarang. Nah, di ayat terakhir ada berapa fiil nih? Ini panjang. 1, 2, 3, Tajri. 4. Ya, ada 4 ya. Iya. Nah, kira-kira di sini nih, kalau yang ini yang 4 nih, kalau kita langsung pengen lihat dari kenormalan hurufnya, kira-kira ada yang sahih atau mu'tal atau sahih semua? Ada mu'tal Ustadz. Tajri. Nah, yang mu'tal yang mana aja Bu Mila? Yang tajri mu'tal. Ya. Terus Rodiyah mu'tal juga. Nah, Rodiyah mu'tal. Iya. Terus? Rodiyah, rudu mu'tal Rodu. juga. Rosyia juga. Rodu berarti semuanya. Hasyia 4 mu'tal Ustaz. Ya, berarti semuanya mu'tal. Iya. Nah, yang rodu itu kan kalau kita lihat domirnya dia fi'il madhi, domirnya hum. Berarti waw dan alifnya kita hilangkan. Wow. Nah, tersisa huruf ro dan do. Ada dua apa? Ada 2 huruf. 2 huruf. Nah, ini kita bisa tahu huruf yang dihapusnya itu lihat aja di kata sebelumnya. Rodiyah. Rodiyah, rodu.
Rodiya dalam domir huwa, rodu dalam domir hum. Nah, jelas ya? Jelas. Oke, jadi kalau saya simpulkan, cara pertama yang kita mesti banyak-banyak latihan adalah setiap kali melihat fiil, kita tentukan dulu dari jenis fiil kalau dilihat dari keterangan waktu. Dari keterangan waktu kan berarti fiil apa? Madhi, mudhari, atau amr. Nah, setelah itu kita lihat domirnya apa. Fungsinya apa melihat domir? Supaya kita bisa hapus dulu domirnya dan nggak ngeganggu kita ketika proses menghitung huruf dan menentukan sahih dan mu'talnya. Kalau domirnya udah ketahuan, nah kan kita nanti akan hapus nih domirnya. Baru masuk ke langkah ketiga, kita hitung huruf. Nah, hitung hurufnya ada berapa. Nanti di sini menentukan fi'il mazid dan mujarrad. Setelah hitung huruf, nah baru kita tentukan kenormalan hurufnya. Kenormalan hurufnya kayak gimana nih? Dia sahih atau mu'tal. Nah, jadi penentu kita bisa tahu mujarrad atau mazid, juga kita bisa tahu sahih dan mu'tal, ini ada di sini ya, ada di nomor 2, ada di domir. Jadi setelah kita menentukan fi'il dari keterangan waktunya, lihat juga domirnya apa. Supaya apa? Supaya ketika proses menghitung huruf, nggak ada domir yang dihitung, begitupun ketika masuk ke kenormalan huruf, nggak ada domir yang dianggap huruf illah. Karena huruf illah itu tidak dihitung. Huruf illah itu masuknya ke apa ya? Ke susunan huruf aslinya, bukan domirnya, bukan juga huruf anitanya. Nah, jelas ya Ibu-ibu? Insya Allah. Oke, ada yang tanyakan? Ustadz, maaf, tadi saya masih belum paham yang nasta'inu itu Ustadz, yang nunnya itu domir dihapus itu Ustadz, saya belum paham gitu. Yang nasta'inu itu sama dengan ketika kita masuk ke membahas yang tadi di ayat ke-1 deh, yang kafaru. Kafaru ini fi'il apa beda? Kafaru itu fi'il madi. Nah, madhi, domirnya apa? Hum. Nah, domirnya hum. Dari mana kita tahu domirnya hum? Dari ada waw alif. Nah, berarti waw alif itu menunjukkan domir. Berarti waw dan alif itu akan kita hapus ketika masuk ke proses menghitung huruf dan kenormalan huruf. Ngerti gak sampai sini? Kebayang nggak? Iya. Nah, begitupun yang nasta'inu. Nasta'inu ini fi'il madhi atau mudhari? Fi'il mudhari. Dari mana tahu fi'il mudhari? Anita. Nah, dan nah. Ada Anita. Dari Anita. Jelas Bu Ida? Dari? Anita. Nah, Anitanya apa nih di sini? Non. Nah, huruf Anitanya nun. Berarti nasta'inu ini kan fi'ilnya mudhari. Karena di depannya ada huruf Anita, yaitu huruf nun. Nah, coba kita lihat di tabel domir yang halaman 33. Di situ, di fi'il mudhari, domir apa yang depannya na? Nahnu. Domir apa? Nah. Yang di depannya na. Oh iya. Domir na. Halaman 33 ya Ustaz? 33 deh, seingat saya. Enggak ada di 33, bukan 33. Oh, 35. 35. 35 kan. 35 ya. Ya, yang di depannya ada na dan dia fi'il mudhari. Ya, nahnu. Nah, nahnu.
Berarti nasta'inu ini domirnya nahnu. Berarti menunjukkan nahnunya di mana Bu Ida? Di apa depan ya Ustadz nunnya. Ya, di na-nya. Ya, Berarti itu karena saya kita masih keliru di situ Pak Ustadz dengan antara Anita dan domir nahnu itu nun itu membedakannya Ustadz. Saya masih bingung. gini Bu. Anita itu domir. Iya, Apa yang membuat Ibu bingung antara Anita dan domir? yang itu yang yang Anita dan domir itu yang di depannya itu Ustadz yang sama itu hurufnya. Kalau ada dua huruf yang sama Ustadz, misalnya Oh, ada dua nasta'in huruf ada yang nun di sama. depan, ada nun di belakang. Itu yang bikin Itu bingung. bukan Ida. maksudnya Bu Ida. Bukan. Antara kan nasta'inu itu kan Anita ada nun. Terus dia masuk ke domir juga gitu maksudnya Ustadz. Dilihatnya dari mananya tuh? Oh, jadi gini Bu. Anita ini kan ada Hamzah, Ya. ada nun, ada ya, Ya, ada ta. Nah, Anita ini, maaf. Anita ini sebenarnya akan menunjukkan jenis domir apa. Jadi Anita itu pada dasarnya huruf yang menunjukkan domir. Domir dan Anita itu ya itu juga sebetulnya. Oh gitu ya. Cuman kenapa diistilahkan dengan Anita? Karena huruf depan itu nggak akan lepas dari hamzah atau nun atau ya atau ta. Kadang depannya a, kadang depannya hamzah nih. Kalau domirnya apa? Kalau domirnya ana. Kadang juga depannya nun. Kalau domirnya apa? Kalau domirnya nahnu. Kadang depannya ya. Kalau domirnya apa? Nah, kalau ya ini banyak. Wah, Huwa depannya ya. Huma Iya. depannya ya. Hum juga depannya ya. Hunna juga sama, depannya ya. Berarti untuk yang ya, ini ada banyak nih jenis domirnya. Terus gimana caranya kita tahu kalau yang depannya ya, itu nanti masuknya ke yang huma, atau ke yang hunna, dan seterusnya. Kita lihat huruf belakangnya juga. Ya, huruf akhir. Ya, huruf akhirnya. Kan kalau kita lihat di tabel domir nih tadi, yang huma kan depannya ya tuh. Yang hum juga depannya ya. Tapi kalau kita lihat ke belakang, itu udah beda bentukannya. Yang huma yaf'ulani. Yang hum yaf'uluna. Gitu beda. Oh, iya. Jadi harokatnya juga berubah Ustadz ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya di depannya ada na, misalnya huruf anitanya tuh nun. Oh, berarti kita udah langsung bisa menentukan. Karena depannya nun, anitanya nun, berarti dia domirnya nahnu. Karena cuma satu. Dan kalau depannya a misalnya, oh dia domirnya ana. Karena cuma satu. Tapi kalau depannya ya, oh ini huruf anitanya ada ya. Tinggal kita cari nih domirnya apa yang menyesuaikan dengan huruf di belakangnya. Kalau huruf belakangnya itu ternyata alif dan nun, berarti dia huma. Atau waw dan nun, berarti dia hum. Seperti itu. Ya Ustadz. Terima kasih Jelas beda? Ya, insya Allah. Jadi Anita itu ya domir-domir juga. Ya, baik. Ya, oke. Udah lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ibu? Ada PR Ustaz. Oh iya PR, saya hampir lupa. Di surat Al-Alaq ya. Yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang itu juga kan PR-nya ada dua. Ada dua Ustaz. Yang Al-Qadar belum dibahas. Al-Qadar belum dibahas. Oh iya, Al-Qadar berarti pekan depan ya, sekalian dengan yang Al-Alaq. Yang Al-Alaq ya. Al-Alaq Iqra ya. Iya, yang Iqra, bukan yang Sabbihis. Iya, itu Al-Alaq. Nah ya, itu Al-Alaq. Ya, baik Ustaz. Oke, kalau nggak ada lagi. Surat 96. Ya.
Ya, kita akhiri dulu. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukron, Jazakallahu jazakallahu khairan Ustaz. khair. banyak.